wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Jayusa Ayu Suparjo dan teman saya bernama Intan Nilasari. Kami, kelompok pertama, akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Krisis Identitas Manusia Modern. Langsung saja. A. Krisis Identitas Manusia Modern. Krisis identitas manusia modern salah satu fokus utama dalam buku ini. Penulis menyoroti bagaimana manusia modern telah kehilangan pemahaman tentang dirinya sendiri akibat pergeseran nilai dan spiritualitas ke arah materialisme dan realisme ekstrim. 1. Manusia modern melupakan jati diri. Peradaban modern menekankan pencapaian material dan kemajuan teknologi sebagai topik ukur kesuksesan. Akibatnya, manusia lebih terikat pada hal-hal eksternal seperti harta, jabatan, dan kemajuan teknologi, tetapi mengabaikan aspek batinnya seperti makna hidup, kebahagiaan sejati, dan hubungan dengan Tuhan. Konsep ini mirip dengan kritik terhadap materialisme dalam filsafat eksistensialisme yang mengatakan bahwa manusia menjadi teralienasi dari dirinya sendiri ketika hanya berfokus pada dunia luar. 2. Hidup di pinggiran eksistensi. Manusia modern tidak lagi berada di pusat kesadaran, tetapi hidup di pinggiran eksistensi karena keterasingan dan spiritualitas. Penulis menggunakan analogi roda kehidupan di mana manusia modern berada di bagian pinggir roda, jauh dari poros atau pusat merupakan simbol kesadaran spiritual dan hubungan dengan realitas tertinggi. Kehidupan yang semakin sibuk, penuh tekanan dan tuntutan sosial membuat manusia kehilangan refleksi diri sehingga lebih banyak bergerak dalam pusaran kesibukan duniawi daripada memahami tujuan sejatinya. 3. Dampak teknologi terhadap kemanusiaan. Teknologi modern menciptakan ilusi koneksivitas tetapi justru memperparah kegiatan individu. Media sosial dan kecerdasan buatan misalnya mempercepat laju kehidupan tetapi mengurangi kedalaman hubungan antar individu, menjadikan interaksi manusia lebih dangkal dan terfragmentasi. Revolusi industri dan kemajuan teknologi juga merusak keseimbangan alam, menciptakan krisis lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. B. Pengaruh ilmu pengetahuan dan modernisme. Ilmu pengetahuan modern menurut buku ini telah berkembang pesat tetapi kehilangan dimensi spiritual dan metafisik yang penting bagi pemahaman manusia secara utuh. Yang pertama, ilmu pengetahuan tanpa dimensi spiritual. Sains modern berakar pada rasionalisme dan empirisme yang hanya mengendalikan bukti material dan mengabaikan aspek non-material dan kehidupan. Berbeda dengan tradisi Islam dan peradaban lainnya yang memandang ilmu sebagai harmoni antar akal, jiwa, dan spiritualitas. Ilmu modern justru menolak dimensi transdental ini. Akibatnya manusia melihat dirinya hanya sebagai objek biologis dan psikologis, bukan sebagai makhluk dengan kesadaran spiritual yang mendalam. 2. Fokus pada kuantitas bukan kualitas. Ilmu pengetahuan lebih mendalam. Fenomena ini disebut sebagai positivisme yang meyakini bahwa hanya kata empiris yang dapat dijadikan dasar kebenaran. Namun menurut penulis, pemahaman manusia tidak bisa hanya didasarkan pada angka dan statistik karena ada aspek spiritual dan moral yang tidak bisa diukur secara empiris. 3. Kritik terhadap evolusi dan positisme. Konsep evaluasi dianggap sebagai salah satu bentuk reduksi terhadap hakikat manusia karena memandang manusia hanya sebagai produk dan seleksi alam tanpa dimensi metafisik. Positisme yang berkembang di abad ke-19 juga dikritik karena menolak realitas yang tidak bisa diukur secara ilmiah. Padahal banyak aspek kehidupan manusia yang sifatnya transendental yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan metode ilmiah.
Penulis menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang tidak bisa diabaikan dalam kajian ilmu pengetahuan. C. Postmodernisme dan destruksi. Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, tetapi menurut penulis tetap tidak mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang telah ditimbulkan oleh modernisme itu sendiri. Yang pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme. Modernisme menggunakan realitas dan sains, tetapi postmodernisme justru menolak kebenaran absolut dan memecah konsep-konsep besar menjadi narasi-narasi subjektif. Postmodernisme menekankan bahwa tidak ada satupun kesadaran yang bersifat mutlak, melainkan hanya perspektif yang berbeda. Akibatnya, banyak aspek kehidupan manusia, termasuk modernitas dan etika, menjadi relatif dan tidak memiliki dasar yang kuat. 2. Kemunduran humaniora yang seharusnya membantu manusia memahami makna hidup dan nilai-nilai kemanusiaan justru mengalami kemunduran karena ingin menjadi lebih ilmiah. Dalam usaha yang menjadi lebih rasional dan kuantitatif, humaniora kehilangan jiwa dan esensinya, sehingga tidak lagi relevan dalam membantu manusia memahami dirinya sendiri. Kajian seperti filsafat, sastra, dan seni seringkali dianggap tidak penting dibandingkan dengan sains dan teknologi. Padahal kajian ini yang membantu manusia memahami dirinya lebih mendalam. 3. Ilmu sosial yang terfragmentasi. Ilmu sosial modern terlalu fokus pada data dan perubahan eksternal, sehingga gagal memahami esensi manusia yang lebih mendalam. Banyak kajian ilmu sosial yang hanya mengamati perilaku manusia dari luar tanpa mempertimbangkan dimensi batin dan spiritualnya. Akibatnya, banyak kebijakan dari teori sosial yang gagal memberikan solusi nyata bagi krisis kemajuan karena tidak mempertimbangkan aspek terdalam dari sifat manusia. D. Pentingnya kembali ke pusat spiritualitas. Sebagai solusi atau kritik modernitas, penulis menekankan pentingnya kembali spiritualitas dan memahami kembali hakikat sejati manusia. 1. Kesadaran spiritual sebagai kunci pemahaman diri. Hanya dengan menyadari kembali dimensi spiritual manusia, seseorang bisa memahami makna sejati dari kehidupannya. Tanpa spiritualitas, manusia akan terombang-ambing dalam ketidakpastian, mencari kebahagiaan di luar dirinya tetapi tidak pernah menemukannya. 2. Hubungan dengan Tuhan sebagai pusat eksistensi. Dalam tradisi Islam dan filsafat spiritual lainnya, hubungan manusia dengan Tuhan adalah pusat eksistensi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Yang pertama ada dampak dunia modern terhadap Islam, kekacauan dan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam akibat pengaruh dunia modern selama abad terakhir. Yang kedua, studi tentang manusia barat modern. Pentingnya memahami situasi manusia barat modern dan para penirunya di benua lain. Kemerosotan cepat masyarakat modern dan lingkungan alam dalam beberapa dekade terakhir. Nah, dalam karya ini, penulis menyoroti dampak signifikan dunia modern terhadap dunia Islam selama abad terakhir yang telah menyebabkan kekacauan dan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah Islam, penulis menekankan pentingnya memulai dan mempelajari situasi manusia barat modern dan secara implisit para penirunya di benua lain. Studi ini menjadi sangat mendesak akibat dari kemerosotan yang sangat cepat masyarakat modern dan lingkungan alam dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, penulis mengamati bahwa teknologi dan penerapan pengetahuan manusia tentang alam telah mencapai tingkat yang menyebabkan banyak orang di dunia modern terutama di barat mulai mempertanyakan validitas konsep manusia yang dipegang sejak munculnya peradaban modern. Meskipun ada kesadaran baru ini untuk membahas masalah yang begitu luas secara bermakna dan konstruktif, perlu untuk menghilangkan hambatan yang biasanya mencegah pertanyaan-pertanyaan terlebih dari didiskusikan. Manusia modern telah membakar tangannya dalam api yang ia nyalakan sendiri,
ketika ia meluapkan siapa dirinya dengan menjual jiwanya seperti Faust untuk mendapatkan dominasi atas lingkungan alam. Ia telah menciptakan situasi di mana kontrol terhadap lingkungan berubah menjadi pencekikan yang membawa tidak hanya ekosida tetapi juga pada akhirnya bunuh diri. Yang ketiga itu ada konfrontasi teknologi dan budaya manusia. Teknologi dan penerapan pengetahuan manusia tentang alam telah mencapai tingkat yang menyebabkan banyak orang mulai mempertanyakan konsep manusia yang dipegang sejak munculnya peradaban modern. 4. Lupa akan jati diri. Manusia modern telah melupakan siapa dirinya, menyebabkan kontrol terhadap lingkungan berubah menjadi pencekikan yang membawa ekosida dan bunuh diri. Yang kelima, krisis ekologis sebagai gejala amnesia. Masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi dan krisis ekologi berasal dari penyakit amnesia atau lupa yang dialami oleh manusia modern dan pasca modern. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada kecenderungan mengabaikan akar masalah. Manusia modern itu sering mencari solusi untuk berbagai krisis tanpa memahami penyebab utamanya. Jadi pendekatan pragmatis dan teknis yang digunakan dalam sains dan politik itu seringkali mengabaikan faktor spiritual dan moral. Ini menyebabkan masalah terus berulang karena solusi yang diberikan itu hanya mengatasi gejala bukan akar masalahnya. Yang kedelapan itu ada kritik terhadap sains modern. Sains modern itu berkembang pesat tapi mengabaikan dimensi spiritual dan etika dalam perkembangannya. Ilmu pengetahuan digunakan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang menyebabkan eksploitasi alam dan krisis sosial. Sains modern juga berfokus pada kuantifikasi dan eksperimen, tetapi kehilangan kebijaksanaan dalam memahami hakikat kehidupan. Nah, yang kesembilan itu ada pemisahan sains dan teologi. Salah satu kesalahan besar dalam peradaban modern adalah pemisahan antara sains dan agama. Karena sains ini dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya rasional dan empiris, sementara agama itu dianggap tidak relevan dalam kajian ilmiah. Dalam Islam, sains seharusnya tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual agar tidak kehilangan arah dan tujuan. Yang ke-10 ada kebutuhan akan integrasi pengetahuan. Solusi terhadap krisis modern adalah dengan mengintegrasikan kembali ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual konsep tauhid dalam Islam, menekankan bahwa semua ilmu harus bermuara pada kesatuan dan keseimbangan. Ilmu harus dikembangkan tidak hanya dalam aspek fisik tetapi juga mencakup dimensi psikologi, sosiologi, dan ekologi agar menciptakan kesejahteraan sejati bagi manusia dan alam. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.